Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izinkan kita ngenalin diri ya. Nama Aye Clarissa Revani Wibowo. Nama Aye Nadina. Nama Aye Faiza Calisa. Nama Aye Laras Gaisani. Kita dari kelompok 3 pengen ngomongin tentang suku Betawi nih. Pada penasaran kagak? Cek yuk. Halo semuanya, izinkan Anda mulai ya. Pada umumnya, suku Betawi merupakan penduduk yang tinggal di kota Jakarta, Bogor, dan sekitarnya, atau kita sebut sebagai daerah Jabodetabek. Nah, suku Betawi ini merupakan keturunan dari masa kolonial penjajahan yang menjadikan banyaknya perkawinan campur antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Selanjutnya, untuk pakaian adat Betawi, pakaian ini tergolong simpel dan sederhana, juga tidak mencolok. Untuk pria Betawi, biasanya mereka pakai baju sadarian atau koko putih, celana batik gombrang, selendang, peci, dan ikat pinggang. Sedangkan untuk wanita, baju adat untuk sehari-hari itu bermodel simpel. Umumnya pakaian adat wanita ini terdiri dari kebaya encim atau baju kurung, kain sarung, dan juga kerudung. Nah, ada juga nih suku Betawi mempunyai baju khusus untuk acara resmi yang dinamakan baju ujung serong. Dulunya baju ini hanya dipakai oleh kaum bangsawan, namun saat ini sudah bisa dipakai oleh masyarakat umum. Rumah adat suku Betawi. Ada yang tahu gak sih kenapa rumah ini dinamakan sebagai rumah kebaya? Nah, ternyata nama ini berasal dari bentuk atap rumahnya yang dari samping itu terlihat seperti lipatan-lipatan kebaya. Selain dikenal sebagai rumah kebaya, bangunan tradisional ini juga dikenal-kenal sebagai rumah mapan. Oke, di sini aku mau jelasin tentang sendera tradisional. Nah, di sini ada golok. Golok itu sendera tradisional yang sering dipakai untuk aksesoris dan juga pertahanan diri oleh kaum pria Betawi. Nah, kedua ada trisula. Trisula itu wajib dimiliki oleh para pendekar atau jawara. Jangan salah ya, trisula ini sangat tajam. Bahkan konon ketajamannya bisa menusuk tubuh lawan. Maka dari itu, nama trisula diambil dari bentuknya sendiri. Nah, ketiga ada toya Betawi. Toya Betawi senjata yang dibuat dari bahan dasar bambu atau kayu dengan panjang 1-2 meter. Senjata ini digunakan sebagai alat untuk pertahanan diri dan untuk melumpuhkan gerakan musuh. Oke guys, selanjutnya aku bakal ngebahas tentang alat-alat musik dari daerah Betawi. Contoh yang pertama itu ada tanjidor. Kalian bisa lihat nih contoh gambarnya ada di sini. Nah, jadi tanjidor itu merupakan alat musik yang berasal dari Betawi dan masih populer guys sampai sekarang. Nah, tanjidor ini awalnya berkembang pada sekitar abad ke-19 waktu para kaum Betawi itu lahir ya waktu itu. Nah, awalnya dimainin sama para budak-budak Belanda di Batavia. Biasanya tanjidor ini dimainin sama lagu-lagu daerah kayak jali-jali dan biasanya muncul di acara-acara kesenian. Selanjutnya untuk yang kedua kita bakal bahas tentang krecek. Kalian bisa lihat nih gambarnya ada di atas atau di samping. Jadi krecek ini salah satu alat musik yang dimainkan di gambang kromong guys. Dan alat musiknya ini terbuat dari kayak besi, lempengan besi. Fungsi krecek ini sebagai pengatur irama dan dapat menimbulkan efek bunyi tertentu. Nah, instrumen musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Jadi cara main krecek ini dipukul ya guys, menggunakan palu khusus atau tongkat dari kayu. Yang ketiga, kita bakal bahas tentang rebana. Kalian bisa lihat nih contohnya, gambarnya. Aku yakin sih kalian pasti udah pada tahu tentang rebana. Kayaknya udah gak asing lagi gitu di telinga kalian. Jadi rebana ini berasal dari Betawi dan kegunaannya ini cukup sentral gitu dalam sebuah pertunjukan guys. Fungsinya rebana itu sebagai pengiring jalannya lagu dan dimainkan saat menjalankan ritual adat. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang makanan tradisional khas Betawi. Yang pertama ada kerak telur.
Kerak telur terbuat dari campuran telur, ketan, dan ebi. Masakan ini sudah ada sejak tahun 1970-an yang disajikan untuk pesta besar. Yang kedua, ada asinan khas Betawi. Asinan khas Betawi menggunakan sayuran sebagai bahan utamanya. Setelah itu disiram campuran bumbu kacang, cuka, dan cabai. Yang ketiga, ada nasi ulam Betawi. Nasi ulam Betawi ada dua jenis, yakni basah dan kering. Dibumbui dengan rempah spesial, lalu dilengkapi sayuran dan lauk pauk. Yang keempat, ada ayam sampok. Makanan ini terbuat dari ayam bakar dengan bumbu khas yang kuat. Biasanya dilengkapi dengan sayur lalapan. Dan yang terakhir, ada bubur ase. Bubur ase merupakan kombinasi asinan dan semur yang sangat unik. Sayangnya, kini bubur ase makin sulit ditemukan di mana-mana. Selanjutnya ada bahasa daerah, seperti contoh kosakatanya, apa jadi ape, kenapa jadi nape, ada jadi ade, saya jadi aye, kamu jadi lu, ayah jadi babe, ibu jadi enyak, nenek jadi nyai, kakak perempuan jadi empok, dan lain-lain. Nah, aku sini mau jelasin tentang tari tradisional dari Betawi. Nah, di sini ada tari ngaronjeng. Nah, tari ngaronjeng itu tarian tradisional yang diadaptasi dari musik ajeng. Nah, kedua, ada tari lenggang nyai. Nah, tari lenggang nyai itu merupakan tari tradisional Betawi yang terinspirasi dari cerita perjuangan Nyai Dasima dalam memperjuangkan kebebasannya. Nah, gerakan dalam tarian ini melambangkan semangat dan kelincahan dari Nyai Dasima. Tiga, ada tari nandak nganjen. Nah, tari nandak nganjen sendiri adalah tari tradisional yang diciptakan oleh Entong Sukirman. Tari ini memiliki makna sebagai bentuk ungkapan sukacita dan kebebasan oleh kaum muda. Selanjutnya, kita bakal bahas tentang lagu-lagu dari daerah Betawi. Let's go! Jadi seperti biasa ya guys, lagu Betawi itu banyak sekali. Contohnya ada Sirip Kuning, Ondel-ondel, Jali-jali, Keroncong Kemayoran, Lenggang Kangkung, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini aku mau bahas 3 aja. Yang pertama aku mau bahas tentang lagu Sirip Kuning dulu nih guys. Jadi Sirip Kuning itu merupakan lagu asal Betawi yang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian Sirip Kuning atau perayaan ulang tahun DKI Jakarta. Tapi nggak cuma itu aja, lagu Sirip Kuning itu juga biasa digunakan buat menggiring drama Betawi kayak lenong, terus juga untuk perayaan hari-hari besar nasional yang ada di Jakarta. Yang kedua, aku mau bahas lagu Ondel-ondel yang pasti aku yakin kalian udah familiar sekali sama lagu ini karena udah sering denger dimanapun, entah itu di televisi, di internet, atau bahkan kalian ngelihat ondel-ondelnya langsung. Seperti yang kalian tahu, lagu ondel-ondel ini digunakan untuk mengiring salah satu kesenian Betawi, yaitu ondel-ondel. Ngomong-ngomong tentang makna lagunya, ternyata guys pas aku baca aku lumayan kaget banget. Artinya ternyata lumayan dalam sekali. Jadi lagu ondel-ondel ini memiliki makna tentang ondel-ondel, yaitu maskot masyarakat khas Betawi. Itu tuh nyeritain tentang leluhur atau nenek moyang yang menjaga keturunannya. Untuk lagu daerah yang terakhir, aku bakal bahas tentang Jali-jali guys. Jali-jali atau yang dikenal dengan si Jali-jali. Menurut asal-usulnya, konon katanya lahir dan dikembangkan di peranakan Tionghoa dan melalui lambang kromong. Nah, lagu ini itu menarik karena lagu Jali-jali tersusun dari pantun yang diiringi dengan musik Betawi yang nuansanya tuh ceria, yang tentunya tuh menghibur hati kita guys. Makasih ya udah nonton video kita. Semoga pada paham dah. Bentar, Ayah punya pantun nih. Pada bilang cakep ya? Cakep. Belum. Pak Topik menjahit kopiah. Cakep. Kopiah dijahit, bedu yang utuh. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.